Kasus penganiayaan yang dilakukan oknum Brimob terhadap pelajar di Tual, Maluku hingga meninggal dunia menjadi sorotan publik. Peristiwa yang melibatkan anggota Brimob Bribda MS dan pelajar berinisial AT ini terjadi Kamis 19 Februari 2026 dini hari. Korban yang saat itu tengah mengendarai sepeda motor dari desa Ngadi menuju TT Pancing dipukul menggunakan helm taktikal hingga terjatuh. Benturan pada pelipis membuat korban mengalami kondisi kritis dan dinyatakan meninggal dunia meski sempat dilarikan ke rumah sakit. Lantas, seperti apa kronologi penganiayaan tersebut? Aksi penganiayaan berujung tewasnya siswa Madrasah Sanawiyah ini bermula saat Bribda MS dan rekan-rekannya sesama anggota Brimob Batalion C Pelopor menggelar patroli cipta kondisi di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Patroli ini awalnya dilakukan di kawasan Mangga 2 Langgur sekitar pukul 2 waktu Indonesia Timur dengan menggunakan kendaraan taktis. Namun dalam patroli itu tim mendapat informasi dari warga bahwa sedang terjadi aksi keributan yang berujung pemukulan di sekitar area TT Pancing. Tim lalu bergeser dari Langgur menuju desa Fiditan, Kota Tual. Saat berada di lokasi, Bribda MS dan sejumlah rekannya kemudian turun dari kendaraan taktis dan membubarkan aksi balap liar di kawasan tersebut. Berselang 10 menit kemudian, dua sepeda motor yang dipacu oleh korban AT dan NK melaju dengan kecepatan tinggi dari arah desa Ngadi menuju TT Pancing. Saat itulah, Bribda MS yang berada di lokasi mengayunkan helm taktikal kepada kedua pengendara motor tersebut. Helm yang diayunkan lalu mengenai pelipis korban AT hingga korban terjatuh dari sepeda motor dalam posisi telungkup. Sepeda yang dikendarai AT pun menabrak sepeda motor yang dikendarai NK hingga membuat korban NK terjatuh dari atas motor dan mengalami patah pada tangan kanannya. Korban AT yang dalam kondisi kritis kemudian dilarikan ke RSUD Karel Satsui Tubun Langgur untuk mendapatkan perawatan medis. Namun sayangnya sekitar pukul 13 waktu Indonesia Timur, korban dinyatakan meninggal dunia. Kapolres Tual AKBP Walsi Asmoro mengatakan, setelah insiden tersebut Bribda MS langsung ditahan untuk menjalani pemeriksaan. Setelah dilakukan gelar perkara, Bribda MS langsung ditetapkan sebagai tersangka Jumat 20 Februari 2026. Asmoro mengatakan, terkait penanganan kasus ini, penyidik telah menyita barang bukti berupa helm taktikal milik tersangka. Polisi juga menyita 2 unit sepeda motor milik korban AT dan NK beserta kunci motor. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Bribda MS langsung diterbangkan ke kota Ambon untuk menjalani pemeriksaan terkait kode etik dan profesi oleh Bidang Propam Polda Maluku. Asmoro memastikan proses hukum kasus ini akan dilakukan secara profesional dan transparan serta tidak akan ditutup-tutupi. Atas insiden yang terjadi, Polri menyampaikan permohonan maaf. Kadif Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir menyatakan, tindakan pelaku tidak sejalan dengan nilai-nilai institusi dan telah mencederai kepercayaan publik. Polri juga berjanji akan memproses kasus tersebut secara transparan dan akuntabel. Kasus ini pun memicu kritik sejumlah pihak hingga dorongan reformasi Polri. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Muhammad Isnur mendesak agar Brimob tidak lagi dilibatkan dalam urusan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat sipil. Menurut Isnur, Brimob merupakan satuan khusus yang seharusnya digunakan untuk situasi tertentu, bukan untuk menghadapi warga, demonstran, atau konflik sosial. Desakan senada juga disampaikan Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Sugeng menilai Brimob tidak tepat diterjunkan dalam situasi yang membutuhkan pendekatan dialogis. Ia menegaskan, Brimob adalah pasukan dengan kemampuan tempur yang semestinya digunakan untuk menghadapi ancaman bersenjata, bukan masyarakat sipil. Selain itu, berbagai pihak juga mendorong reformasi menyeluruh di tubuh Polri, mulai dari sistem rekrutmen, pendidikan hingga pola pembinaan anggota. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terulangnya kasus kekerasan serupa serta menghilangkan pendekatan yang bernuansa militeristik dalam penanganan masyarakat sipil.